Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Saida Zahra dengan NIM 21206105. Di sini saya akan mempresentasikan BLP, manajemen sekolah dari LK-LK tersebut. LK yang pertama yakni membahas tentang identitas sekolah. Nah, dari identitas sekolah ini ada nama sekolah yang namanya SD Muhammadiyah 1 Ngadilui, ada nomor pokok sekolah nasional, ada nomor statistik sekolah, ada nomor induk sekolah. Nah, ini bisa dilihat ya. Untuk selanjutnya yakni ada identitas sekolah yakni jenjang akreditasi. Nah, untuk jenjang akreditasi sekolah SD Muhammadiyah 1 Ngadilui ini A, dan untuk status sekolahnya swasta. Nah, untuk alamatnya di Jalan Tamrin nomor 113 RT 2 RW 1 Desa Dukuh, Kecamatan Ngadilui. Selanjutnya yakni tentang sejarah berdirinya SD Muhammadiyah 1 Ngadilui. Nah, berdirinya ini pada tahun 1999. Nah, untuk tokoh-tokoh yang mendirikannya yakni ada Ibu Kusilia, ada Bapak Mas Duki, dan Ibu Siti Nafisah Latif. Nah, awal mula berdirinya SD Muhammadiyah 1 Ngadilui ini karena ada saran dan masukan dari wali murid TK yang menghendaki adanya sekolah lanjutan dari putra-putri mereka setelah lulus dari Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal Ngadilui ini. Nah, pada awal berdiri SD Muhammadiyah 1 Ngadilui ini berbekal murid sejumlah 17 siswa dan beberapa guru saja. Terus selanjutnya yakni saya akan menjelaskan tentang LK2 saya, yakni tentang struktur organisasi. Nah, bisa dilihat ini adalah struktur organisasi dari SD Muhammadiyah 1 Ngadilui. Langsung saja untuk LK3 ini berisi deskripsi tugas. Yang pertama, tugas kepala sekolah merumuskan dan mengembangkan visi dan misi sekolah. Tugas komite memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Selanjutnya tugas majelis Dikdasnas, yakni membangun cetak biru atau blueprint pendidikan Muhammadiyah. Tugas selanjutnya yakni tugas bendahara sekolah. Ada yang namanya menerima dana rutin sekolah yang diajukan oleh kepala sekolah. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya bendahara BOS, menerima dan menyimpan bukti penyaluran dana BOS dan BOS daerah. Selanjutnya ada tata usaha. Tugas tata usaha yakni membantu bendahara yayasan menyelesaikan administrasi keuangan. Dan untuk selanjutnya ada administrasi keuangan, yakni pengelolaan, pembayaran, dan penerimaan, serta pemeliharaan dokumentasi yang akurat. Selanjutnya tugas dari kurikulum, membantu kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan siswa. Selanjutnya ini ada tugas dari Sarpra, yakni menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Selanjutnya ada yang namanya AIK, yakni menyusun program kerja pembinaan kader dan kegiatan Al-Islam. Ada tugas juga yang namanya Humas, yakni mengkoordinasi pembuatan surat keputusan sekolah yang terkait di bidang hubungan masyarakat. Selanjutnya ini ada tugas TIK, guru TIK ini merumuskan kurikulum yang dibutuhkan sekolah. Untuk selanjutnya yakni ada tugas dari Litbang. Tugas Litbang yakni mendata potensi sekolah menyangkut fisik maupun non-fisik. Tugas dari kesiswaan, maka kesiswaan yakni membantu sekolah dalam melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan siswa dan kedisiplinan siswa. Selanjutnya ada tugas dari tata kelola dapur, yakni melibatkan perencanaan menu makanan seimbang. Selanjutnya yakni ada tugas dari guru kelas, yakni bertanggung jawab penuh terhadap keamanan, kenyamanan maupun kebersihan kelas. Nah, untuk selanjutnya yakni ada tugas guru mapel. Guru mapel ini membuat perangkat pembelajaran sesuai mapel yang diajarkan. Selanjutnya ada yang namanya guru tahfidz. Guru tahfidz ini adalah membimbing peserta didik dalam menghafal Al-Quran. Nah, ini terakhir ya, untuk tugas dari guru Hizbul Wathan ini melatih kepemimpinan atau pembinaan karakter. Nah, Hizbul Wathan ini kalau di NU itu yang namanya bisa disebut juga pramuka, tapi kalau di SD Muhammadiyah ini yang namanya Hizbul Wathan.
Yang terakhir ini adalah tugas dari guru tapak suci, ya, menyelenggarakan pembinaan seni bela diri Indonesia. Nah, jadi menyelenggarakan seni bela diri dan juga melatih peserta didik untuk berlatih bela diri. Nah, ini adalah analisis SWOT saya terhadap SD Muhammadiyah 1 Ngadilwe. Yang pertama yakni strike. SDM guru di Muhammadiyah mayoritas masih muda dan pendidikannya termasuk sudah linier. Tuh. Kedua, sarana dan prasarana SD Muhammadiyah sangat memadai dan memungkinkan siswa dan guru untuk menjalankan proses pembelajaran dengan lebih aktif. Yang ketiga, sistem yang ada di Muhammadiyah, SD Muhammadiyah ini sudah update, terutama menyangkut perangkat lunak dan perangkat komputasi. Dan yang terakhir, yakni perolehan dana yang diperoleh SD Muhammadiyah ini bersifat fleksibel, misalnya dari SPP sekolah. Nah, selanjutnya ini adalah membahas tugas. Ya, kelas ini ada 4. Yang pertama, gedung di SD Muhammadiyah ini yang masih heterogen, bercampur dengan gedung TK, SMP, atau SMK, karena SD Muhammadiyah ini swasta dan dinaungi oleh yayasan. Yang kedua, yakni manajemen teritorial SD Muhammadiyah ini cukup sulit. Misalkan akan diadakan perbaikan jalan di depan gedung SD, maka harus izin terlebih dahulu oleh semua pihak. Tidak boleh hanya satu pihak saja yang boleh menyetujui pembangunan tersebut. Terus yang ketiga, yakni semua pembiayaan tergantung kepada wali murid. Artinya, jika dana yang didapat oleh wali murid tidak stabil, maka tidak secara langsung pendidikan yang ada di sekolah tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Yang terakhir, yakni ketika SDM guru di SD Muhammadiyah itu sudah berumur keseluruhan, maka penggunaan teknologi akan melemah. Oke, selanjutnya ini opportunities. Ada 4. Yang pertama, letak bangunan SD Muhammadiyah ini sangat strategis karena berada di pinggir jalan raya besar. Kedua, apabila iklim pendidikan yang ada di SD ini, maka akan sangat mempengaruhi dalam proses belajar peserta didik, karena di sini, di sekolah SD Muhammadiyah ini sudah menggunakan kurikulum merdeka. Dan yang ketiga, SD Muhammadiyah 1 Ngadilwe ini banyak kegiatan yang memberikan banyak peluang yang ada di sekolah ini, seperti banyak sekali ekstrakurikuler, dan dari ekstrakurikuler tersebut banyak yang unggul, banyak meraih prestasi dari tingkat kecamatan, kabupaten maupun nasional pun diraih oleh SD Muhammadiyah ini dari ekstra-ekstra tersebut. Yang terakhir, ini ada boarding school khusus siswa perempuan. Nah, jadi boarding school ini adalah siswi-siswi yang tahfidz. Ada yang namanya boarding school ini disendirikan. Dan yang terakhir, yakni threats. Ya, ini ada 3. Jika pada saat guru SD Muhammadiyah ini banyak yang masih muda dan lambat tahun akan bersama-sama menua, kemudian akan berpengaruh pada pengembangan media pembelajaran yang diajarkan oleh peserta didik. Yang kedua, jika ada program sekolah gratis, maka di SD Muhammadiyah ini akan berkurang dan para wali murid akan memilih sekolah yang gratis tersebut. Dan yang terakhir, yakni banyaknya sekolah-sekolah unggul di sekitar SD Muhammadiyah 1 Ngadilwe dan akan mengakibatkan penurunan siswa yang lebih memilih sekolah unggul yang lain daripada SD Muhammadiyah 1 Ngadilwe ini. Oke, itu tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.